Kelas 4A. Adik-adik kelas 4B juga menggunakan bahasa Inggris ya Kailah? Betul sekali Adriel. Nah, dari drama ini kita belajar untuk menghargai setiap orang yang hadir di dalam hidup kita. Oh iya, apalagi orang tua kita yang telah mengasihi kita. Terima kasih adik-adik kelas 4B yang telah mengingatkan kita semua. Sekarang penampilan terakhir nih Adriel. Iya, betul sekali. Dengan tetap bersemangat, mari kita sambut penampilan drama Timun Permata oleh kelas 4C. Di desa Grace, anak-anak sedang bermain petak umpet bersama. Mereka bermain dengan senang hingga Satu, dua, tiga. Supaya aku cepat menang, aku akan mengintip saja. Acel, kamu jangan main curang. Masa kita belum siap, kamu malah buka mata? Curang. Aku tidak bersikap curang. Aku hanya bersikap cerdik, bukan curang, tahu? Bukan cerdik. Kalau kamu begitu ulang, kami nggak mau main sama kamu lagi. semakin lama anak-anak terus semakin ribut. Marcel yang bermain curang tidak mau mengaku dan teman-temannya yang merasa Marcel bermain curang. Beberapa saat kemudian sebuah kakek pun datang. Kakek ini terkenal akan kebijaksanaannya. Hei, ada apa ini? Ada apa ini? Kok kalian mainnya kasar sekali? Ini kakek, Acel main curang tapi dia malah bilang itu cerdik. Oh alah, daripada kalian berantem, sini kakek ceritain satu cerita. Melihat kejadian hari ini, kakek ini pun teringat dengan kisah yang menarik, yaitu kisah Timun Permata. Kakek dan anak-anak desa pun duduk bersama. Kisah ini tentang Timun Permata. Pada zaman dahulu. Kakek, U-nya terlalu panjang, langsung cerita saja. Baik-baik. Pada zaman dahulu ada kisah sepasang suami istri yang sudah separuh baya. Maka seorang petani yang rajin dan sudah lama sekali menginginkan anak. Hingga suatu hari seorang raksasa datang menemui mereka dan memberikan biji ketip. Raksasa itu berkata, ketika nanti biji ini sudah berbuah, maka mereka akan memiliki anak. Akan tetapi raksasa bilang, saat anak ini bertumbuh besar, maka raksasa ini akan mengambil anak tersebut dan menjadikannya santapan. Pernyataan raksasa ternyata benar. Setelah menanam biji tersebut, Tuhan mengabulkan doa suami istri tersebut hingga suami istri tersebut hamil dan melahirkan seorang anak. Kakek, anaknya perempuan atau laki-laki? Lalu anaknya namanya siapa? Anak tersebut perempuan dan namanya Timun Permata. Timun Permata itu seorang anak yang baik, pintar, dan bijaksana. Suami, istri, dan Timun Permata hidup dengan bahagia, damai selama ini. Hingga raksasa itu kembali dan mau meminta Timun Permata.
Ai, ai petani, ingatkah kepadaku? Aku datang untuk menagih janji. Tuan raksasa, hamba mohon jangan membawa anak kami. Dia anak kami satu-satunya. Kalau kalian tidak mau menyerahkan anak kalian secara baik-baik, aku akan culik anak kalian. Setelah raksasa pergi, Timun Permata datang menghampiri ayah dan ibunya. Ayah, ibu, mengapa raksasa itu ingin membawaku? Akhirnya, ayah menceritakan semua kepada Timun Permata sambil ibunya merangkul Timun Permata. Karena tidak dapat menghindari raksasa tersebut, cara untuk menyelamatkan Timun Permata. Timun Permata, ambillah bungkusan ini dan beri ke tempat raksasa. Kamu bisa menyelamatkan diri menggunakan benda ini. Tetapi aku tidak mau sampai membunuhnya juga. Aku akan berbicara saja dengannya. Baik, kalau begitu aku pergi dulu ya, ayah, ibu. Perjalanan yang ditempuh Timun Permata cukup jauh. Tuan raksasa. Akhirnya Timun Permata tiba di tempat raksasa tersebut. Wah, kamu datang untuk menjadi makananku ya. Akan tetapi kamu masih kecil. Aku perlu membuatmu menjadi lebih gemuk. Makan tuh. Tuan raksasa, tetapi jika kau menunggu gemuk akan butuh waktu yang sangat lama. Bagaimana jika kau makan makanan yang ada di salah satu piring ini? Kan kau sudah lapar dan sudah lama tidak makan. Tidak, aku tidak makan. Tidak, aku hanya memakan manusia, tidak memakan makanan mereka. Ayo, cobalah, bukankah kamu lapar? Baik. Pak, enak sekali membuatku kenyang dan menyegarkan. Sudah kubilang, lebih baik kamu makan makanan manusia saja. Apa kamu mau menipuku ya supaya tidak menjadi makan kamu? Bukan seperti itu. Aku hanya menyampaikan bahwa jika menunggu gemuk akan butuh waktu yang sangat lama. Bagaimana jika kita buat perjanjian? Jika aku dapat memberikanmu makanan banyak sebelum aku gemuk, maka kau tidak boleh memakanku atau mengganggu manusia lain. Kamu menantangku ya, oke. Tapi jika kamu gemuk duluan, aku akan makan kamu. Baik. Baik. Saat itu juga, Timun Permata melempar isi dari bungkusan yang diberikan ibunya ke setiap penjuru. Di utara tumbuhlah semak berbuah ketimun. Di timur muncullah bambu-bambu dengan pucuk rebung di bawahnya. Di selatan muncullah lumpur dengan lele, dan di barat terdapat kelam berisi ikan. Raksasa yang melihatnya senang. Timun Permata pun dibebaskan. Nah, apa yang dilakukan Timun Permata merupakan perbuatan yang bijaksana. Ia dengan cerdik bernegosiasi dengan raksasa. Jadi anak-anak menjadi anak cerdik, berarti harus dapat memiliki pikiran yang bijaksana. Sekarang sudah malam, sana kembali ke rumah kalian masing-masing. Dan begitulah kisah Timun Permata.
Terima kasih telah melihat drama yang sudah kami lakukan. Terima kasih.